Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kemon? Kami hari ini berkumpul bersama guru-guru kreatif, guru-guru penulis Kota Pekanbaru. Mereka adalah guru-guru yang tidak mau diam, selalu menggeliat pikirannya. Nah, guru-guru ini sengaja kami undang karena mereka juga sedang menghibahkan. Ini kamu lihat nih audiens semua, para penonton Kemon, buku-buku yang ditulis oleh guru penulis Kota Pekanbaru. Ada antologi puisi, ada antologi cerpen, dan ada media pembelajaran. Kalian mungkin juga ingin tahu, atau di antara semuanya ini para penonton ada dari guru ya? Nah, saya perkenalkan satu persatu deh. Dari guru SMP 9 ada 2 orang, nanti mereka memperkenalkan dirinya. Ada dari guru SMP 27, ada guru SMP 21 dan guru YLPI dari swasta. Nah, mereka adalah penggiat literasi. Kami sengaja mengundang Dinas Perpustakaan Arsip karena di Dinas Perpustakaan Arsip ini adalah kancahnya orang-orang yang suka menulis dan membaca. Baik, kita mulai dari ada di samping saya ini, Ibu Reni. Silakan perkenalkan diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Amelia, salah seorang guru di SMP Negeri 27 Pekanbaru. Hari ini alhamdulillah bisa menghibahkan 2 buku antologi di Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru ini. Kami sangat senang diundang di sini Ibu, bisa berbagi dan mungkin saya rasa juga bisa menambah ilmu di perpustakaan ini. Kemudian ada hal yang memotivasi saya dalam menulis. Ya. Boleh langsung kita sampaikan. Oke, Ibu moderator. Ibu. Di awal pertama saya bukan seorang penulis, saya memang guru bahasa Indonesia. Kemudian saya melihat postingan-postingan dari media sosial teman-teman saya yang sesama guru pamer atau memposting hasil karya mereka, salah satunya Ibu Zirna dan Ibu Musrifah, ingin sekali seperti teman-teman. Kemudian kepala sekolah kami, yang kebetulan juga guru bahasa Indonesia, beliau mengadakan lomba Ibu, mengadakan lomba menulis antar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP 27 Pekanbaru. Alhamdulillah sedikit paksaan peserta lomba kami bisa menghasilkan karya-karya yaitu cerpen dan puisi. Nah, inilah antologi kami ini dari guru-guru dan karyawan termasuk penjaga sekolah di SMP Negeri 27 Pekanbaru. Jadi semua berkarya. Gerakan literasi. Gerakan literasi giat kami adalah menghasilkan karya. Bisa dicontoh nih di sekolah-sekolah lain ya. Amin, insya Allah bisa. Baik, itu Bu Reni dan pengalamannya terpacu untuk menulis. Ternyata perlu stimulan dan perlu dorongan. Dan sedikit paksaan. Nah, ternyata kehidupan itu juga perlu paksaan. Baik, berikutnya Ibu Musrifah. Ya, silakan perkenalkan diri Ibu. Sehingga menjadi hasil buku ini apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Musrifah, saat ini bertugas di SMP Negeri 9 Pekanbaru. Sedikit saya bercerita mengapa akhirnya lahir buku ini. Ini memang tak lepas dari motivasi dari teman yang di samping saya ini. Kebetulan kami sama-sama pindah ke SMP 9. Sebelumnya saya di SMP 7, beliau di SMP 27. Nah, sebelumnya saya memang suka menulis, tetapi itu hanya terlepas hanya sebatas di media saja, misalnya di Facebook. Nah, kemudian teman saya memotivasi juga, bagaimana kalau itu dibukukan. Kemudian saya diajak untuk ikut bergabung dengan penulis Nusantara. Nah, kebetulan saya juga mengajar bidang studi bahasa Indonesia. Di sini saya sebenarnya ingin mengajarkan kepada siswa, artinya saya belajar untuk mengajar. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di antara sekian banyak siswa kita itu pasti ada yang memiliki bakat atau minat dalam bidang tulis menulis. Nah, ketika kita mengajarkan kita tidak punya dasar, ya bagaimana mungkin kita akan bisa menggiring mereka. Misalnya seperti orang yang tidak bisa berenang tentu tidak akan bisa menyelamatkan orang yang tenggelam, tentu dia harus pandai berenang terlebih dahulu.
Maka dengan belajar di komunitas penulis Nusantara ini, banyak ilmu yang bisa saya dapatkan dan ini nantinya kedepannya akan bisa saya jadikan bekal bagi anak-anak didik saya. Kemudian di sekolah kami juga bertekad untuk bisa mengajak rekan guru lainnya untuk berkarya. Mulai dari menulis puisi, kemudian cerpen, ya sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, itu saja yang merupakan motivasi saya untuk menjadi seorang penulis. Paling tidak saya ingin menorehkan sebuah catatan kecil dalam sejarah hidup saya dan saya ingin ingin memberitahukan kepada orang lain bahwa saya pernah ada di atas dunia yaitu melalui karya tulis saya. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Sri dari SMP 9. Ini kayaknya guru-guru SMP 9 kena virus nulis dari ibu ini ya. Oke, alhamdulillah virus yang baik. Oke, silakan Ibu. Pertama sekali sehingga Anda bisa menyebarkan virus di situ, itu virus dari mana yang Anda dapatkan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Zirna Sarieni. Sekarang ini bertugas sebagai guru SMP Negeri 27 Pekanbaru. Oh, 27 ya? SMP Negeri 9, maaf. Awalnya 27 pindah ke 9. Ya. Motivasi saya sampai saat ini kenapa saya bisa untuk ikut menulis. Awalnya sebenarnya dari bercerita, Bu. Bercerita melalui media, kemudian ada seseorang yang memberikan motivasi pada saya bahwa sebenarnya apa yang ada di pikiran kita itu sebenarnya bisa dituangkan. Pertama sekali saya dapat motivasi itu dari Kepala Sekolah SMP Negeri 27, Ibu. Ibu Neng. Jadi ketika beliau berkata bahwa keluarkan apa saja yang ada di pikiran. Saat itulah saya mencoba, kemudian saya ikut bergabung dengan grup media guru. Nah, di sana saya baca literasi dengan cerita dan sebagainya. Di situ timbul keinginan untuk bagaimana menuangkan apa yang ada di pikiran. Itulah makanya saya juga bergabung dengan beberapa penulis yang ada dan kemudian membuat buku antologi, Ibu. Oke. Jadi ini antologi. Belum ada punya buku sendiri. Belum. Oke. Ikut dengan saya nanti. Amin. Ini saya perlu juga perkenalkan pustakawan Madya kita ini juga ahli menulis, tapi dia lebih banyak artikel pengetahuan tentang sejarah budaya. Dia lebih tertarik ke sana. Kalau saya lebih tertarik kepada sastra. Jadi kayaknya Ibu selalu salah satu pembaca saya yang selalu komentar di Pentigraf. Salah satunya juga saya sering baca buku cerita-cerita Ibu di Facebook. Ya, di Pentigraf itu. Nanti silakan juga masuk ke blog saya. Blog saya itu diajarkan oleh Bapak ini juga. Saya agak termotivasi, virusnya terlalu banyak dia pada saya. Oke. Ya, virus positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan Kemon, memulai menulis itu bukanlah hal yang sukar. Tidak ada yang sukar ketika kita mau mencobanya. Dan dengar sekali lagi tadi Bapak Ibu bahwa ibu-ibu ini dimulai dari melihat teman termotivasi dan sedikit paksaan. Ternyata dengan paksaan itu juga menghasilkan beberapa karya yang spektakuler. Nah, di sebelah saya ini juga orang yang pernah saya paksa. Ibu Des namanya. Dari guru IPA membuat karya ilmiah, lalu kok bisa-bisa ke sastra ya saya lihat. Udah mulai ke sastra dia, padahal ini penulis karya ilmiah. Oke Bu Des, silahkan kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini saya sekarang masih sebagai guru di SMP Negeri 1 Pekanbaru. Mengapa saya menjadi guru penulis? Awalnya saya melihat postingan kawan-kawan di Facebook. Tentunya tulisan-tulisan yang saya baca itu dari media guru. Tetapi pada saat itu saya belum punya kesempatan untuk mencoba membuat sebuah katakanlah itu sebuah cerita yang dapat menginspirasi orang lain dari pikiran saya. Saya bergabung pertama kali itu di Aliniaku, belajar menulis yaitu secara online dengan Bapak Takarya di Cahyadi Takaryawan.
pada saat itu kami dilatih untuk menulis, katakanlah itu sebuah cerpen, dan setelah itu saya juga belum puas dengan pembelajaran yang terjadi secara online itu. Kebetulan Media Guru membuka di Kota Pekanbaru itu Sabu 4. Saya bergabung di situ sehingga sambil jalan belajar di Aliniaku juga belajar di Media Guru di Sagu 4. Maka lahirlah pada saat awal COVID-19 melanda, tentunya kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Pada saat itu kesempatan itu tidak saya sia-siakan, maka lahirlah buku yang namanya buku literasi game IPA kelas 7 untuk SMP. Dan juga bersama-sama Aliniaku melahirkan buku yaitu yang berjudul Anakku Guru Istimewa. Nah, selanjutnya masih ada lagi yang saya ikuti seperti Asosiasi Guru Belajar itu se-Indonesia. Kami di situ adalah guru-guru yang belajar, nah juga menghasilkan karya yaitu Sang Inspirasi, dan satu lagi The Power of Kepepet. Nah, yang terakhir adalah saya masuk ke Guru Penggerak Angkatan 1 di Kota Pekanbaru bersama-sama rekan-rekan guru yang ada di Kota Pekanbaru sebagai calon guru penggerak melahirkan lagi antologi puisi Cikgu Kota Bertuah. Nah, itulah karya yang sudah saya hasilkan bersama-sama dengan guru-guru di Indonesia, khususnya juga di Kota Pekanbaru. Nah, ternyata guru IPA suka nulis, guru IPA. Jadi saya berharap guru bahasa Indonesia, guru sejarah, guru olahraga pun bisa menulis. Siapapun Anda bisa menulis. Jadi menulis itu tidak perlu pendidikan khusus. Yang penting Anda punya pikiran sehat, punya keinginan, maka silahkan menulis. Menulis itu adalah tuturan yang dibentuk dalam tulisan. Karena kalau udah di kedai kopi semua pada mau cerita kan. Nah, tulislah cerita-cerita Anda itu. Nah, saya senang sekali karena ada guru IPA, dan kayaknya ada guru IPA lagi nih. Karena saya sangat mengenal kawan-kawan saya ini, para guru, kalau guru bahasa Indonesia sih udah nggak asing lagi. Tapi yang guru IPA, yang anak-anak selalu menghindar. Guru IPA dan guru matematika. Suatu saat kita tantang guru matematika yang di sini dengan tulisan-tulisannya. Mungkin bisa menginspirasi bagi siswanya bahwa guru matematika itu bukan guru killer, guru yang mampu berkisah, bercerita dalam tulisan sehingga dia teks soal itu lebih menyenangkan. Oke, silakan Bu Maria. Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Mala. Perkenalkan, nama saya Maria Agusta. Saya mengajar di SMP YLPI Perhentian Marpoyan. Sebenarnya saya kena virus menulis ini awalnya dari virus COVID, Bu Mala. Jadi tidak selamanya efek dari kondisi COVID ini negatif, karena selama masa COVID kita punya banyak waktu dan kesempatan, dan saya 1 tahun ya? Iya Bu, dari awal Maret, awal Maret itu saya awalnya membaca sebuah postingan dari seorang rekan guru IPA di grup MKMP IPA Bu. Nah, saya kebetulan itu tulisan Bu Des ya? Bukan Bu. Waktu itu ada seminar dari Pak Muhni Khatib yang memang seorang penulis yang memang bukunya sangat saya suka. Nah, saya punya kesempatan waktu itu ikut seminar online, dan dari itulah saya tercemplung jadinya Bu, dengan orang-orang yang dalam tanda kutip selalu haus akan kreativitas. Nah, berkenalanlah saya dengan seorang pengawas Bu dari kota Cianjur dengan background penjas, Ibu Nur Aini. Kalau nama Facebooknya Ibu Nur Aini pasti bisa. Nah, beliaulah orang yang pertama kali memotivasi saya untuk menulis. Nah, sejak itulah saya mulai berkenalan dengan Media Guru Indonesia, berkenalan dengan banyak sekali orang-orang yang memang punya moto menuangkan dan berbagi pikiran, dan istilahnya bisa merubah segala sesuatu dengan pikiran.
Nah, sebagai jejak atau rekam jejak kita bahwa kita pernah hadir di dunia ini, Bu. Insya Allah nanti bisa bermanfaat untuk orang-orang yang akan membacanya kelak. Nah, juga kepada siswa, dalam pembelajaran IPA kan kadang dalam pembelajaran dari rumah ini kita sering memanfaatkan video. Nah, saya sering sekarang meminta peserta didik itu tugasnya membuat sebuah narasi gitu, Bu. Misalkan saya tayangkan video, buatlah narasi misalkan 100 kata. Nah, jadi mulailah mereka bereksplorasi. Nah, memang tidak semuanya mampu, Bu, tapi kebanyakan dari anak-anak malah mereka punya imajinasi yang luar biasa. Nah, karena saya lihat menulis ini awalnya adalah sebuah imajinasi. Dengan imajinasi itu kita bisa happy, Bu. Insya Allah orang akan sehat dengan menulis. Karena kalau kita kesal dengan teman, kalau kita kesal dengan siapapun, itu terolah, Bu. Sehingga hati itu lapang, plong, dan lebih legowo. Insya Allah mudah-mudahan banyak sekali. Jadi juga saya ada seorang guru, Bu, di Jakarta, dia kena penyakit yang memang lumpuh dan yang dia terbaring di tempat tidur, dia menulis untuk menyembuhkan penyakit. Nah, jadi besar sekali istilahnya kekuatan pikiran, kekuatan hati untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Semoga kita semua bisa terus komit dengan apa yang telah kita pilih. Mungkin itu saja, Bu Mala. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari 5 orang yang bercerita virus yang penyebab Anda menjadi termotivasi untuk menghasilkan karya-karya, salah satunya adalah dari luar diri Anda sendiri. Melihat orang-orang. Saya juga menulis. Nah, saya nggak berani bilang saya penulis. Saya juga hobi menulis. Nah, saya melihat ketika orang merespon tulisan kita, itu adalah motor yang sangat kuat. Jadi saya berharap nih para penulis juga saling support teman-temannya. Dan saya yakin ide-ide itu kadang ada yang hampir sama. Tetapi itu bukan pasti itu plagiat. Karena idenya sama. Karena ada beberapa tulisan saya, ada teman yang saya nggak pernah jumpa wajahnya. Ibu, ini kayaknya idenya sama, tapi settingnya berbeda, latarnya yang berbeda. Tapi alurnya hampir sama, perwatakannya hampir sama. Sementara kita nggak pernah ketemu. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu Guru juga seperti itu. Nah, satu pertanyaan saya. Tadi kan semua hampir menyatakan, menandakan kita hidup adalah sebuah karya. Ternyata bukan batu nisan ya. Nah, saya mau tanya, karya-karya apa yang paling, kalau saya karena saya juga hobinya membaca, dan saya punya pengalaman menjadi seorang guru, sehingga saya lebih lancar itu kepada alur kehidupan. Misalnya menjadi seorang guru, seorang istri, seorang wanita, dan saya lebih cenderung berkisah tentang pengalaman hidup orang-orang. Sehingga kadangkala orang berasumsi si aku itu adalah kita, penulis. Pada baper semua kan, malah ada yang japri dan segala macam. Nah, pilihan ibu-ibu nih dari tulisan saya belum baca soalnya. Nah, tulisan-tulisan ibu ini apa yang lebih banyak menginspirasinya? Apakah alur kehidupan, atau alam, atau siapa? Kalau saya punya beberapa cerpen yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi sebuah buku, itu adalah pengalaman guru pesisir. Padahal saya nggak pernah ke sana, nggak pernah ngajar di desa terpencil. Tapi ketika pengalaman saya menjadi instruktur ke daerah-daerah Provinsi Riau, itu saya melihat dan mendengar keluh kesah seorang guru. Nah, itu yang membuat menjadi sepeda ijal, kemudian pejuang, dan segala macam yang Ibu baca. Itulah yang saya alami. Nah, Ibu-ibu bagaimana dengan antologi puisi ini? Dengan antologi cerpen ini? Apa pencetusnya? Siapa dulu deh, silakan. Baik, Bu Mala, kalau saya secara pribadi itu banyak melihat kejadian yang ada di sekitar yang sangat menggugah hati gitu. Kadang dan
menginspirasi gitu loh Bu. Nah itu dia, jadi dengan keadaan itu, mungkin keadaan kesulitan, keadaan apa gitu dari orang-orang sekitar, kemudian saya jadikan faksi Bu. Jadi artinya fakta yang diolah menjadi fiksi. Mungkin realnya sebenarnya berakhir dengan tragis karena ada sebuah kesalahan gitu misalkan Bu. Nah mungkin di dalam kepala saya olah menjadi sesuatu yang akhirnya membahagiakan, istilahnya bisa mengatasi konflik untuk problem solvingnya. Jadi saya berharap dalam setiap tulisan itu bukan menggurui ya Bu ya, tapi ada istilahnya yang positif atau teaching pointnya dari apa yang saya tulis gitu loh Bu. Ya, ada pesan yang Ada pesan, disampaikan, iya. ya. Ada pesan, baik. Setiap tulisan diharapkan ada pesan di situ. Iya Ibu. Kalau Bu Ides bagaimana? Memulai tulisan itu lebih dekat dengan kehidupan. Saya sebagai seorang guru tentunya tidak lepas ada interaksi dengan siswa dalam kelas, kemudian berinteraksi dengan kawan-kawan guru. Nah, lebih ke siswanya, yaitu mungkin bagaimana karakter siswa yang saya olah menjadi sebuah, katakanlah itu menjadi sebuah cerita yang katakan itu fiksi, tetapi itu nyata adanya dengan ditambah sedikit jadilah dia faksi. Jadi kemudian untuk kehidupan berinteraksi dengan kawan-kawan di sekolah juga demikian. Nah jadi disitulah bagaimana saya mengeluarkan pikiran-pikiran itu melalui pengetahuan juga yang saya dapat. Jadi ada semacam ada best practice juga dari pembelajaran apa yang saya dapat saya tuangkan kembali. Jadi berarti itu, pengalaman hidup yang dilihat dan dialami menjadi begitu, sebuah tulisan, maka disebut faksi. Iya. Faksi itu adalah fakta yang menjadikan fiksi. Kalau saya bilang hayalan yang menjadi kenyataan. Iya. Oke, silakan kalau Ibu Reni gimana? Baik Ibu, kalau saya pribadi mungkin tidak jauh berbeda ya. Dengan Bu Mala berbedanya jauh. Iyalah. Iya, saya memang lebih pada pengalaman pribadi dan lingkungan sekitar. Hanya saja cerita yang tadinya fakta, mungkin endingnya saya ganti. Bagaimana supaya cerita itu lebih menarik, tidak membosankan. Kemudian termasuk puisi juga saya ngambil terinspirasi dari pengalaman-pengalaman pribadi yang saya lihat di lingkungan sekitar. Mungkin itu saja Ibu. Oke, kalau Bu Musrifah hampir sama kayaknya. Ya mungkin tidak jauh berbeda ya. juga karena saya tidak berani mengatakan diri saya penulis karena saya baru kali ini menulis. Cuma saya hanya menuangkan apa yang saya lihat. Terkadang juga ada curhatan dari seseorang kemudian saya tuangkan dalam tulisan. Dulu memang ketika saya masih SMP, saya pernah teman curhat ke saya, dia ceritakan alur kehidupan dia. Kemudian tiba-tiba saya munculkan dalam bentuk tulisan, tulis tangan. Saya antar ke Radio Cendana, jalan kaki. Pada saat itu saya belum jadi seorang penyiar. Belum, masih tahun 84. Jadi saya antar jalan kaki, judul cerpennya saya masih ingat, Pupusnya Sebuah Harapan. Tetapi amanahnya di situ saya buat bagaimana si tokoh ini manut kepada orang tuanya. Karena teman saya ini agak bangkang sedikit. Jadi dia cerita besoknya, kok cerita tadi malam sama ya kayak punya aku. Dalam hati saya enggak tahu dia aku yang buat. Nah jadi itu tadi. Jadi harus hati-hati nih bicara sama Bu Sri. Nanti bisa menjadi cerpen. Jadi mungkin kalau bagi saya sebagai seorang pemula lebih cenderung mengambil apa dulu yang ada di sekitar saya, yang barangkali yang saya lihat atau saya rasakan atau mungkin orang terdekat. Itulah saya tuangkan dalam bentuk tulisan, cuma agak sedikit didramatisir. Cuma enggak terlalu kali lah. Baik. Nah, kalau itu Bu saja. Jen? Kalau saya sama Bu dengan ibu-ibu yang lain, saya juga belum penulis ya Bu ya. Tapi kalau saya menuangkan, bilang penulis itu yang sudah menghasilkan karya. Karya itu tidak perlu yang harus wah, tetapi sudah ada hasil kemudian dibaca orang dan manfaatnya ada. Udah penulis itu. Jadi Oke, semuanya silakan. juga berdasarkan dari keadaan yang ada. Kemudian juga kalau kita yang menulis nih Bu, kita bisa buat endingnya mau bahagia, mau sedih. Itu hak daripada penulis. Salah satunya itu Bu. Oke, itu yang saya suka. Tetapi saya juga coba menjadi pemantik di sini.
ketika kita menulis, lalu kita gantungkan, silakan si pembaca yang mengendingkan, itu lebih keren lagi, itu lebih keren lagi. Twistnya, nah nanti kita di sini akan mengadakan diklat. Ini Bapak produser kita nanti yang akan menjadi motor untuk ikut bagaimana membuat twist itu seperti apa. Yang sehingga si pembaca itu dengan satu tema, mereka dengan pikiran dia masing-masing. Dan itu dipersilahkan. Dan itu sangat mengasihkan kalau kita menulis seperti itu. Baik, para hadirin sekalian, nih penontonnya banyak sekali nih kayaknya nih. Ada pertanyaan, silakan. Mungkin ibu-ibu bisa menjawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iyar. Pertama-tama ingin menyampaikan menyambung apa yang disampaikan Bu Mala, bahwa di sini habis Lebaran ada rencana untuk mengadakan pelatihan penulisan, kemudian ada pelatihan blog. Blog ini untuk ada dua, untuk pribadi dan media pembelajaran. Untuk pribadi ini bisa berisi tulisan pribadi sendiri, cerpen, puisi segala macam. Kalau untuk media pembelajaran itu bisa jadi mata ajar ya namanya ya. Apapun yang diajarkan sama anak murid bisa jadi media pembelajaran yang disampaikan melalui blog. Kemudian yang kedua, ingin bertanya kepada ibu-ibu di sini, para penulis. Ibu menulis berdasarkan motivasi dari atau inspirasi dari hal-hal lain atau dipaksa katanya tadi ya. Bagaimana ketika Ibu memotivasi atau menginspirasi kepada anak murid sehingga virus ini jauh lebih berkembang, sehingga literasi jauh lebih bergerak. Selain dari baca, kemudian kita masuk kepada tahap penulis. Itu dulu Bu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya giliran jawabnya nih ya Pak ya. Boleh atau mewakili ya, silakan mewakili. Siapa yang mau mewakili nih? Siapa? Bu Maria? Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya ya. Saya mencoba untuk menjawab. Sebenarnya kalau untuk saya sendiri selaku guru IPA, sudah mulai mencuri-curi Bu, mencuri-curi waktu di sela pembelajaran. Misalkan ada video yang ditayangkan, nah jadi berdasarkan video itu bagaimana pendapat anak-anak. Jadi saya minta anak-anak untuk membuat sebuah narasi Pak berdasarkan video. Kalau misalkan ada video tentang pencemaran air gitu. Nah, silakan anak-anak buat kira-kira apa saja keadaan yang real yang anak-anak temui di lingkungan sekitar dan kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi. Itu boleh banyak ya. Silakan jelaskan maksimal 200 kata. Nah, seperti itu Pak. Kadang-kadang tugas cuma cukup satu pertanyaan aja gitu. Itu banyak Pak. Jadi anak-anak itu kalau saya lihat malah mereka punya imajinasi yang luar biasa. Nah, tapi kadang-kadang kita orang dewasa kurang apa ya istilah, kurang memberi kesempatan mereka untuk mengeksploitasi diri mereka. Sebenarnya mereka adalah seorang pemimpi, kemudian seorang yang penuh imajinasi. Tapi kadang mungkin kesempatan yang kurang kita berikan. Nah mungkin sebagai guru kan sekarang kan sudah student center Pak. Jadi kan guru kan hanya sebagai fasilitator saja. Nah, jadi apalagi dalam pembelajaran kan diharapkan sekarang untuk nalar anak yang harus dikembangkan. Nah, saya pikir anak bisa menulis dan berpikir kritis itu adalah sebuah langkah awal yang sangat bagus kalau menurut saya secara pribadi, Pak. Karena apa yang mereka eksploitasi dari pikiran mereka itu lebih abadi di memori mereka gitu. Nah, kemudian mereka juga punya ketertarikan untuk mencari sumber-sumber lain yang memang ada kaitannya dengan yang topik awal tadi gitu loh Pak. Mereka malah punya referensi yang kadang-kadang kita sendiri pun tidak tahu gitu. Kadang-kadang kita oh iya nak ya ada ya nak ya, makasih. Nah, kadang-kadang seperti itu Pak. Jadi anak-anak itu adalah
pembelajaran yang hebat. Karena mereka masih muda, kemudian sel sarafnya juga masih hebat-hebat, masih kencang. Nah, sebenarnya kalau kita didik dari awal, mereka bisa menjadi penulis-penulis yang hebat. Mungkin itu saja Pak, jawaban dari saya. Ada tambahan dari kawan-kawan yang lain? Oke, pas saya yang nambah. Nah, jadi dalam metode pembelajaran, bahwa guru itu adalah motor yang paling baik. Motor yang paling baik, amunisinya dari mana? Dari siswa-siswa. Mereka itu semua punya amunisi yang lebih segar dari kita. Cuman Bapak Ibu mungkin kurang memberikan ruang dan waktu serta motivasi. Pada suatu saat anak-anak itu akan terdiam. Karena kita stimulan yang kita berikan itu tidak menggerakkan. Ya, stimulan yang kita berikan itu tidak menggerakkan. Tetapi ketika kita stimulan menggerakkan mereka, itu guru saja kalah. Guru saja kalah. Jadi cara salah satunya Bapak Ibu ayo mindsetnya diubah. Anda itu bukanlah seorang pion di kelas, atau Anda bukan satu-satunya orang yang serba tahu di kelas, tetapi adalah Anda itu hanya motor, punya banyak misiu yang ada di kelas itu. Nah, misiu ini tajamnya mungkin lebih tajam dari motor itu. Jadi sekali lagi terima kasih, Anda adalah penulis-penulis hebat, motivator-motivator hebat untuk kawan-kawannya dan siswanya. Dan sekali lagi para sahabat Kemon, Bapak Ibu guru yang ada di rumah, ternyata menulis itu adalah hal yang sangat memudahkan. Bagaikan virus, ketika Anda mendapat virus ini, ada motivasi langsung lakukan. Ketika Anda dapat tekanan atau paksaan, jangan marah ketika ada paksaan. Paksaan itu adalah peluang untuk Anda menjadi maju. Saya Kamala Syarionita dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru serta produser Kemon Pak Yatar Jam mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.